Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Pada semester kedua ini, kita akan memulai pembelajaran kali ini dengan satu buah teks, yaitu teks prosedur. Kita nanti akan mempelajari tentang pengertian, tujuan, ciri, dan struktur teksnya. Baik, sebelum kita ke pengertian, Ibu akan memberikan contoh teks prosedur. Ini contoh yang pertama. Teks 1, cara memainkan angklung. Ini adalah salah satu contoh dari teks prosedur. Ibu bacakan teksnya ya. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Begini cara memainkan angklung. 1. Pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang angklung vertikal dan horizontal yang berada di tengah, sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. Kedua, pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. 3. Posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh. Sikut tangan kiri hampir lurus, agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal. 4. Pegang ujung tabung dasar angklung horizontal dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan. Dengan posisi angklung tetap tegak atau horizontal. Tidak miring agar suara angklung rata dan nyaring. 5. Sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering, sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Keenam, mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Selamat berlatih untuk melestarikan budaya kita. Nah, itu adalah contoh teks prosedur, yaitu cara memainkan angklung. Kita beralih ke teks kedua. Teks kedua ini cara membuat obat tradisional insomnia. Nah, Ibu bacakan ya. Anda mengalami insomnia, tidak bisa tidur. Nenek moyang kita mewariskan resep tradisional untuk penderita insomnia. Bahan, 5 potong akar kelapa hijau, masing-masing 4 cm, 600 cc air. Langkah-langkah. 1. Ambil 5 potong akar kelapa hijau, masing-masing 4 cm. 2. Tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai. 3. Tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. 4. Rebus semuanya dengan anco yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. 5. Minum selagi hangat. Nah, itu adalah contoh teks prosedur yang kedua, yaitu cara membuat obat tradisional insomnia. Teks ketiga, ini ada cara melakukan gerakan tari tortor. Tari tortor merupakan salah satu tari tradisional dari Sumatera Utara. Cara menarikannya cukup sederhana, dengan gerakan tangan dan kaki jinjit-jinjit. Gerakan salah satu jenis tari tortor dilakukan berikut. 1. Putar lagu dari daerah Sumatera Utara yang sesuai. 2. Ambil posisi kedua kaki rapat, kaki kanan agak maju sedikit. 3. Tangkupkan kedua telapak tangan di depan pinggang kanan, ujung ibu jari saling menyentuh. 4. Gerakan kedua telapak tangan perlahan ke arah kiri. Ujung-ujung jari juga ikut digerakkan perlahan. 5. Ganti gerakan kedua telapak tangan perlahan ke arah kanan. 6. Gerakan telapak kaki ke atas bawah dengan gerakan jinjit selama tangan bergerak ke kiri dan ke kanan. 7. Ulangi gerakan tangan dan kaki. Begitu seterusnya sampai lagu habis atau mengikuti irama gendang.
Dengan belajar tarian ini, kita belajar mewarisi budaya luhur bangsa kita. Selamat berlatih. Nah, itu adalah 3 contoh teks prosedur. Yang ketiga ini, teks 3 ini adalah cara melakukan gerakan tari tortor. Nah, ya. Setelah itu, kita masuk ke pengertian teks prosedur. Nah, tadi kalian sudah melihat contoh teks prosedurnya, maka bisa disimpulkan bahwa teks prosedur itu adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, dari contoh-contoh teks prosedur itu, yang pertama tadi kan ada satu buah teks ya, cara melakukan gerakan tari tortor. Nah, teks prosedur ini adalah teks yang berisi cara. Nah, contohnya tadi, cara melakukan gerakan tari tortor. Nah, ya, kemudian ada juga yang teks yang berisi cara membuat. Contohnya tadi ada ya di teks kedua, cara membuat obat tradisional insomnia. Nah, ada juga teks prosedur ini yang memuat cara melakukan sesuatu. Nah, misalnya tadi cara melakukan gerakan tari tortor itu, ya. Yang dilakukan langkah demi langkah gitu ya, supaya orang yang tidak bisa melakukan tari tortor atau misalnya membuat resep insomnia tadi, obat yang susah tidur tadi, itu bisa melakukannya. Nah, itu jadi step by step, langkah demi langkah. Lalu, setelah pengertian dari teks prosedur, kita beralih ke tujuan teks. Nah, ya, sebuah teks dibuat itu pasti akan selalu ada tujuannya. Tujuan dari teks prosedur ini adalah untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Seperti 3 contoh yang Ibu sebutkan tadi di awal ya. Setelah kita tahu pengertian teksnya, lalu tujuan daripada teksnya, itu sekarang kita masuk ke ciri teksnya. Ciri teks prosedur itu dibagi menjadi 2. Kali ini Ibu sebutkan satu ciri teks prosedur ya. Dari segi isinya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, teks prosedur itu adalah aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Lalu yang ketiga, teks prosedur ini adalah isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut disebut tips. Oke, ya. Itu ciri teks prosedur dilihat dari segi isinya. Ada 3 gitu ya. Lalu setelah ciri teks prosedur, kita masuk ke struktur teksnya ya. Yang namanya struktur, kamu juga tahu mungkin ya. Pernah mendengar mungkin ada struktur bangunan, struktur tubuh, struktur organisasi atau organigram. Nah, yang disebut dengan struktur itu adalah bagian gitu ya, urutan dari atas sampai bawah gitu. Nah, misalnya kalau struktur tubuh itu kan dimulai dari kepala, badan, kaki ya. Apakah mungkin ada manusia yang struktur tubuhnya dimulai dari kaki, kepala, lalu badan? Tidak ada kan? Lalu struktur organigram misalnya ya. Struktur organigram itu dimulai pasti dari ketua. Setelah ketua itu ada wakil ketua, lalu ada sekretaris, bendahara sampai ke seksi-seksi. Struktur organigram itu tidak akan mungkin ditulis atau dimulai dengan seksi-seksi dulu di atas misalnya, lalu sekretaris, lalu misalnya bendahara gitu.
Tidak, kan? Tapi pasti akan dimulai dengan ketua. Jadi yang namanya struktur itu urutannya harus jelas dari atas sampai bawah. Begitupun dengan teks prosedur. Sebuah teks itu harus dibuat sesuai dengan strukturnya. Nah, apa saja dari struktur teks prosedur itu? Ada 4 struktur teksnya itu. Jadi ketika kamu nanti akan membuat atau berlatih membuat teks prosedur, kamu harus tahu dulu struktur teksnya ini ya. Yang pertama ini adalah kamu menuliskan tujuan. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Nah, jadi isi dari tujuan ini adalah seperti itu. Lalu setelah kamu menuliskan tujuan teks prosedurnya, kamu tuliskan bahan dan alat. Ini berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Selanjutnya, yang ketiga ada langkah-langkah. Berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Lalu, yang keempat adalah penutup. Berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan dalam pembelajaran mengenal tentang teks prosedur, mulai dari pengertian, kemudian tujuan teks, ciri, dan struktur teksnya. Terima kasih. Semoga kita akan selalu diberikan kesehatan dan semangat gitu ya, semangat yang tinggi untuk tetap melakukan pembelajaran. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.